ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'ir rasyidin al muallifin al musannifin alladzina syahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bi risalati wa matu 'ala dzalik. Khususan ila hadrati Sultanil Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah wa Sultanil Aulia Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirah wa jami'i awliyaillahi ta'ala min aqtabin wa anjabin wa autadin wa abdalin wa rijalil ghaib min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu wa aynama halat arwahum ajma'in. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati mu'allif hadzal kitab al-Imam Al-Ghazali wa syarih kitabih Asy-Syaikh Nawawi Al-Bandani. Wa nakhusu bi dzikri la jami' masyayikhina wa syaikhi suyukhina wa mu'allimina wa asatidina wa min abaina wa ummahatina wa ajdadina azwajina auladina wa auladi auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amal hasadu fa huwa mutasya'ibun minasyukhi fa innal bakhila huwa alladhi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi. Amal hasadu anapun utawi hasud, sifat hasud. Fawa mongko utawi hasud iku mutasyaibun, cabang minas syukhi saking sifat kikir. Fa innal bakhila mongko sak temene sifat bakhil huwa ya bakhil iku alladzi yabkhalu. Iku alladzi wong yabkhalu kang bakhil sapa alladzi bima kelawan barang fi yadihi ing dalem tangane alladzi ala ghairihi ing atase liyane alladzi. Wasakhihu tawi sifat kikir huwa ya sakhih iku alladzi wong ya bakhulu kang bakhil sapa alladzi bi nikmatillahi ta'ala kelawan nikmati Allah ta'ala. Wa ya khali utawi nikmatullahi ta'ala iku fi khazaini qudratihi ing dalem perbendaharane kuasane Allah Ta'ala khali maha luhur sapa Allah. La fi khazainihi ora ing dalem perbandaraane alladzi. Ala ibadillahi ing atase pira-pira kawulane Allah Ta'ala. Fasukhuhu mongko utawi kikire alladzi iku azamu luwih gedhe. Wal khusudu utawi wong kang hasud. Wal khusudu utawi wong kang hasud wa ya khusud iku alladzi wong yasuku kang mecah alahi ing atase alladzi
Ya suku kang mecah sapa alladzi alahi ing atase hasud. Ya suku kang mecah sapa alladzi alahi ing atase hasud. An'amallahi ta'ala ing pira-pira nikmati Allah taala. Min khuzaini qudratihi saking pira-pira perbendaharane kuasane Allah taala. Ala abdin ing atase siji kawula min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah taala. Bi ilmin kelawan rupa ilmu, au malin utawa bondo, au mahabbatin utawa kecintaan fi qulubin nasi ing dalem atine menungso. Au hidzun utawa kebutuhan minal khududi saking pira-pira kebutuhan. Hatta annahu sehingga satemene alladzi iku la yuhibbu bakal seneng sapa alladzi zawalaha ing ilangi nikmat anhu saking abdun wa illam yaksun lamun ora hasil lahu kedue alladzi bidzalika kelawan mengkon-mengkon apa sayun suwi-wiji mintilkan nikmati saking mengkono-mengkono nikmati Allah. Fahadha mongko utawi iki sifat iku muntahal khubsi nata ke sifat elek. Falidzalika mongko krana mengkono iku kala wis dawuh sapa an-nabi alaihi salatu wasalam Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Al hasadu tawi sifat hasud iku yakulu bakal mangan apa hasud al hasanati ing pira-pira kebagusan. Kama kaya dene barang tak kulu mangan apa annaru geni al khatoba ing kayu bakar. Pembahasan tentang maksiatnya hati. Yang pertama adalah sifat hasud. Sifat hasud merupakan cabang dari sifat kikir atau suh. Dalam bahasa Arab ada beberapa istilah penyebutan untuk kekikiran. Pertama adalah al-bakhil. Tandanya adalah orang itu tidak mau mengeluarkan sebagian harta atau apa yang dimilikinya kepada orang lain. Itu adalah sifat bakhil. Sedangkan sifat syahih atau suh adalah orang itu tidak menginginkan nikmat Allah jatuh kepada selain dirinya. Itu adalah sifat bakhil yang levelnya paling parah. Sebenarnya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali as-sakhihu huwallazi yabkhalu bi nikmatillahi ta'ala wa hiya fi khazaini qudratihi ta'ala la fi khazainihi. Padahal nikmat itu adalah hak bagi Allah untuk diberikan kepada siapapun dari hamba-hambanya. Tapi orang yang terhinggapi sifat hasud yang levelnya pada syahih, maka orang itu menginginkan agar jangan sampai nikmat-nikmat pemberian Allah itu diberikan kepada hamba-hambanya yang lain kecuali dirinya sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan fasukhuhu a'zam. Maka sifat kikirnya ini sampai pada muntahal khubus, puncaknya kejelekan. Karena dengan demikian orang itu akan memiliki atau terjangkiti sifat kufur nikmat. Bukan hanya kufur nikmat itu ketika orang tersebut mengkufuri nikmat-nikmat pemberian Allah, tetapi ketika orang itu juga tidak menginginkan agar nikmat Allah jatuh kepada selain dirinya, maka itu adalah sifat yang paling parah dari sifat-sifat kikir. Padahal Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Semua perbendaharaan nikmat yang ada pada kekuasaan Allah terserah mau Allah berikan kepada siapapun. Tapi orang yang terjangkiti dengan sifat suh atau syahih, maka orang itu tidak menginginkan orang lain selain dirinya memperoleh nikmat.
entah itu nikmat dalam bentuk harta benda, nikmat dalam bentuk kesehatan, nikmat dalam bentuk jabatan, atau bahkan nikmat dalam bentuk ilmu. Ini adalah sifat yang paling menggerogoti dalam kolbu Bani Adam. Karena pertama kali sifat yang melekat dinisbatkan kepada iblis adalah sifat hasud, di mana ketika iblis hasud kepada Adam. Karena dalam pandangan iblis seolah-olah Adam memiliki sisi keistimewaan di samping Allah, di sisi Allah, sehingga dia enggan untuk sujud kepada Adam karena ada perasaan hasud. Dan lagi, ketika Adam mendapatkan nikmat untuk tinggal di surga, iblis juga tidak menginginkan agar kenikmatan itu dirasakan oleh Adam, sehingga dibuatlah suatu tipu daya agar bagaimana melalui skenarionya Allah Subhanahu wa taala Adam keluar dari surga. Maka disinilah bahayanya sifat hasud ketika seseorang itu terhinggapi. Perbedaan dengan bakhil adalah kalau sahih, seseorang tidak menginginkan nikmat Allah jatuh kepada selain dirinya. Tapi kalau bakhil adalah orang itu enggan memberi kepada orang lain agar jangan sampai harta bendanya berkurang, atau agar jangan sampai tenaganya tidak dihargai, atau jangan sampai ilmunya tidak dihargai. Hargai dalam arti berorientasi kepada materi. Makanya berkali-kali Allah menyindir dalam ayatnya, wala tastaru bi ayatillahi samanan qalila. Janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah atau harga yang sedikit. Bagi seorang yang faham betul tentang bahaya dari maksiatnya kolbu ini, apabila orang itu tidak dibekali dengan ketauhidan yang mapan, tidak dibekali tentang bagaimana cara mengolah atau cara membersihkan kolbu dari kudurat-kudurat batinia, dari kotoran-kotoran batinia, maka lambat laun orang itu akan terjangkiti sifat-sifat yang menjadi induknya penyakit-penyakit batinia. Maka disinilah kita dihadapkan dengan problematika bagaimana cara menyikapi apabila kita terhinggapi dengan sifat-sifat bakhil, pelit, atau medit. Sifat bakhil itu membuat kita akan dijauhi oleh manusia, jauh dari rahmatnya Allah dan dekat dengan siksaan Allah. Berbeda balik dengan sifat sakhawah, sifat dermawan, itu membuat kita dekat dengan rahmatnya Allah, dekat dengan surganya Allah, dan jauh dari siksanya Allah. Maka orang bakhil, karakteristik dari orang bakhil sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab tasawuf ataupun kitab-kitab tentang tazkiyatun nafs, bahwa ketika seseorang itu enggan memberikan apa yang dimilikinya, andaikan itu berupa pengetahuan atau ilmu, maka dia akan tertuduh sebagai orang yang menyembunyikan ilmunya Allah. Andaikan orang itu enggan membagi hartanya kepada fakir miskin, enggan berbagi kepada sesama, maka orang itu dianggap kufur terhadap nikmat pemberian Allah. Sifat bakhil digambarkan sebagai ummahat minal khaba'is, induk dari segala jenis kotoran-kotoran batinia, di samping sifat riya dan sifat ujub. Karena sifat bakhil ini para ulama dahulu itu masih menemukan berbagai metode atau cara untuk mengikis sifat-sifat tersebut. Tapi karena ilmu itu sudah langka, ilmu-ilmu tazkiyatun nafs seperti itu sekarang sudah langka. Karena orang-orang yang mewarisi pengetahuan-pengetahuan tentang tata cara membersihkan penyakit-penyakit batin
itu sudah mulai banyak yang diwafatkan oleh Allah, atau sudah mulai banyak yang lebih disibukkan untuk fokus pada amal-amal ibadahnya sendiri. Maka dalam tarbiyah-tarbiyah thariqah banyak sekali tata cara atau kaifiyah untuk mengikis sifat bakhil. Pertama kali adalah bagaimana sekelas Dhinnun al-Misri atau Al-Imam Sari As-Saqati atau Al-Imam Bishr Al-Khafi dalam satu ungkapannya beliau menjelaskan bahwa apapun dari nikmat-nikmat yang kita minta kepada Allah, jika nikmat itu kemudian tidak bermanfaat atau tidak bisa kita manfaatkan atau tidak bisa kita tasarufkan untuk kemaslahatan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan orang-orang di sekitarnya atau kemaslahatan umat, maka dengan dicabutnya nikmat itu tetap orang tersebut tidak akan lolos dari tuntutan Allah kelak, karena dia telah meminta sesuatu yang ia sendiri tidak mampu untuk memanfaatkan permintaannya. Salah satu contoh apabila seseorang meminta nikmat kecerdasan, apabila kecerdasannya itu kemudian disalahgunakan, maka yang tertinggal adalah nikmat dari kecerdasan itu dicabut oleh Allah dan tuntutan Allah kelak akan berlaku bagi dia. Apabila seseorang itu meminta harta benda kemudian dikabulkan oleh Allah, tapi kemudian harta benda itu ternyata tidak bisa menjadikan manfaat baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain di luar dirinya, maka akan dimusnahkan oleh Allah. Tetapi tuntutan Allah tetap akan berlaku bagi orang tersebut. Maka disinilah pentingnya untuk mewaspadai dan mawas diri, agar hendaknya kita meminta kepada Allah adalah permintaan yang memang terbaik bagi Allah untuk penghambaan kita kepadanya, untuk sarana atau wasilah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar kita meminta karena merasa itu benar-benar kepinginan kita atau keinginan kita. Terkadang kita meminta kepada Allah sesuatu yang sebenarnya kita tidak butuhkan, hanya karena kita melihat apa yang dimiliki orang lain. Ketika kita terus-menerus memaksa untuk meminta seperti itu dan dikabulkan oleh Allah, maka bisa jadi pengkabulan itu bermakna istidrat atau penglulu atau penghancuran. Dengan kata lain, dihancurkan sekalian oleh Allah. Maka dalam syarah hikamnya Ibnu Athaillah, terkadang pemberian yang diberikan Allah itu tidak mesti harus berupa sesuatu yang sesuai keinginan kita. Bisa jadi pengkabulan itu berupa pemahaman bahwa seiring berjalannya waktu, apa yang kita minta kepada Allah itu ternyata tidak layak. Salah satu contoh apabila seseorang itu menginginkan memiliki mobil mewah, maka salah satu cara yang dia lakukan adalah bekerja keras, menabung, mengirit biaya hidup, di samping dia berdoa atau bermunajat kepada Allah. Tapi satu sisi ada yang terlupakan. Misalkan dari gajinya saja sudah tidak memadai untuk dari segi perawatan atau membayar pajak, atau mungkin untuk bahan bakar dan lain sebagainya. Maka terkadang permintaan seperti ini tidak dikabulkan oleh Allah sampai Allah memberikan pemahaman
bahwa apa yang dia minta itu sebenarnya tidak layak bagi dia. Maka kemudian diistilahkan dengan al-man'u ainul ata. Penolakan dari Allah itu adalah pemberian. Terkadang tidak terkabulnya doa atau permohonan kita kepada Allah, maka itulah jawaban. Maka itulah pemberian. Dan terkadang itu berupa kesadaran diri. Maka manakala bila kita merasa sadar diri bahwa selama ini yang kita minta kepada Allah adalah sesuatu yang tidak mungkin, jika dilihat dari kondisi kita, maka pemahaman itu adalah sebaik-baik pemberian Allah kepada kita atas doa-doa kita. Maka bisa kita bayangkan, andaikan semua keinginan orang, keinginan semua hamba itu dikabulkan oleh Allah, maka tatanan dunia ini akan hancur. Karena setiap orang pasti akan meminta di luar kapasitasnya. Karena sifatnya manusia adalah selalu penasaran, selalu ingin yang lebih dari kemampuan dirinya sendiri. Maka sudah jelas dalam nas disebutkan bahwa Allah tidak memberikan sesuatu kecuali menurut kesanggupan orang tersebut. Atau mungkin dalam kitab Bidayatul Hidayah atau di sarahnya, atau dalam kitab Minhajul Abidin, bahwa apabila Allah itu memberikan sesuatu kepada hamba, maka dilihat bagaimana hamba itu merawat pemberian itu, dan kemudian bagaimana hamba itu menjadikan pemberian itu bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dan dilihat lagi apakah pemberian itu menjadi wasilah untuk menjadikan bertambah dekatnya hamba itu kepada Allah, atau justru semakin menjauhkan hamba itu kepada Allah. Andaikan kita bisa memahami inti dari permintaan, maka kita akan berpikir ulang. Atau jangan-jangan selama ini yang kita minta kepada Allah adalah sesuatu yang sebenarnya kita tidak butuhkan, tapi sesuatu yang kita memang kepingin untuk memiliki itu. Maka disinilah perbedaan antara ketika seseorang itu memohon kepada Allah karena kepingin, atau orang itu memohon kepada Allah karena butuh. Maka ada dua jawaban. Satu, jika orang itu memang benar-benar dalam kondisi butuh, tanpa meminta pun pasti Allah akan memberi dari berbagai jalan, dari berbagai wasilah atau sarana. Karena apabila Allah hendak memberi, maka dibuatlah hamba itu berada dalam satu posisi merasa butuh kepada Allah, sehingga doa yang dia panjatkan adalah sebagai wasilah untuk munculnya atau terbitnya pengkabulan dari Allah. Jadi bukan doa kita yang menjadikan pengkabulan itu turun, karena redaksi doa kita sudah disusun oleh Allah. Akan halnya doa-doa yang tidak mustajabah, atau doa-doa yang dipanjatkan karena tidak muncul dari kesadaran diri seorang hamba itu, maka seringkali tidak dikabulkan oleh Allah, karena dilihat dari kedepannya madorotnya lebih banyak. Maka disinilah pilihan terbaik adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran, wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Pemberian Allah, baik itu berupa ijabah atau berupa penolakan, semua itu demi kemaslahatan hamba itu sendiri. Atau dalam hadis qudsi disebutkan sengaja Allah itu bisa jadi menjadikan hamba itu kaya, karena Allah tahu apabila hamba itu dijadikan miskin, keimanannya akan luntur. Dan ada kalanya Allah menjadikan hamba itu miskin, karena apabila hamba itu dijadikan kaya, keimanannya akan luntur. Maka jika sudah berlaku sunatullah di sini, kewajiban seorang hamba adalah memahami bagaimana Tuhannya berkehendak. Dan itu bisa dilihat dari apa yang selama ini berlaku pada dirinya, sehingga
muncullah satu ungkapan dari Ibnu Atha, idza aradta an taquma qadruka indallah fanzur fi madza yuqimuka. Idza aradta an ta'rifa qadruka indallah fanzur fi madza yuqimuka. Jika kamu menginginkan atau ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah, maka perhatikan di bagian mana Allah menempatkan kamu. Kalau sekian lama kita memohon kepada Allah, berikhtiar kepada Allah dengan berbagai macam bentuk usaha, dengan berbagai macam cara, endingnya adalah tetap sebagaimana sebelum-sebelumnya, maka itu merupakan salah satu bentuk penjagaan Allah dari kita, penjagaan Allah kepada kita, agar jangan sampai ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan itu ternyata di endingnya atau di hasil akhirnya justru akan membuat keimanan kita semakin merosot. Karena sejujurnya pemberian Allah, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, standarisasinya adalah untuk ketakwaan, standarisasinya adalah untuk kestabilan iman. Karena betapa banyak kita lihat, banyak sekali orang-orang kafir itu dengan mudahnya seolah-olah mereka diberi kepuasan dengan kekayaan materi. Orang-orang terkaya versi Forbes banyak sekali disebutkan. Tujuannya adalah apa? Sekalipun mereka terlihat dermawan, itu sama sekali tidak menjadikan mereka dekat kepada Allah. Justru itu adalah salah satu bentuk hukuman Allah kepada hamba-hambanya yang kufur. Maka disinilah pentingnya kita memahami bagaimana Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala memplot atau mengcover kehidupan kita. Karena semua orientasi yang kita minta itu hendaknya bertujuan untuk taqarrub, bukan permintaan yang endingnya justru semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin jauh hamba itu melangkah dari Allah, sebagaimana dalam hadis, setan itulah yang kemudian diberi mandat oleh Allah untuk mentarbiyah orang tersebut. Setanlah yang menjadi wakil, setanlah yang menjadi petunjuk jalannya. Ya. Kalau hamba itu sudah tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ridho dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadlub rabban siwaya, kata Allah, maka carilah Tuhan selain aku. Di satu sisi Allah akan menyerahkan, memberi mandat kepada setan untuk merawat orang tersebut. Allah tidak peduli dari mana orang itu mencari kebutuhan hidupnya, dari jalan yang diharamkan, jalan syubhat, atau berbagai macam hal-hal yang membuat orang itu akan hancur di kehidupan berikutnya. Allah tidak peduli. Maka kita bersyukur dengan adanya warisan-warisan kitab salaf dari para ulama-ulama kita yang masih memberikan celah, yang masih memberikan lentera untuk kita tetap syuhud, tawajuh kepada Allah melalui tarbiyah-tarbiyah yang mereka tulis dalam kitab-kitabnya ini. Karena dengan demikian kita akan tahu makna dari Al-Quran sesungguhnya, makna dari perintah Allah sesungguhnya, makna dari larangan Allah sesungguhnya. Kita akan tahu dari lesan para ulama, dari kitab-kitab para ulama, sehingga menjadikan kita hamba sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat bakhil atau sifat hasud yang melahirkan sifat bakhil adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dari sifat itu adalah sifat sakhawah, sifat dermawan. Di dalam kitab yang menceritakan kisah-kisah Israiliyat, di zaman Bani Israel diceritakan bahwa ada sepasang suami istri itu mengadu kepada Nabiullah Musa alaihissalam, kalimullah. Keduanya mengadu, wahai Musa, engkau adalah orang yang paling dekat dengan Allah, engkau bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Kiranya engkau sudi memintakan kepada Allah agar kami diberi nikmat rasanya menjadi orang kaya raya 1 tahun saja. Setelah itu
biar Allah kembalikan kita seperti keadaan kita semula. Sepasang suami yang fakir miskin ini menghibah kepada Musa, meminta kepada Musa untuk meminta kepada Allah agar mengabulkan hajatnya. Maka kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah dan dikabulkanlah oleh Allah. Seiring berjalannya waktu dalam 1 tahun, orang itu menikmati kekayaan yang luar biasa. Sepasang suami istri itu mendapatkan nikmat yang luar biasa. Tapi ada satu sisi lain yang tidak terduga oleh Nabi Musa, bahwa selama 1 tahun umatnya itu merasakan nikmat kekayaan, melimpahnya harta benda. Ternyata mereka setiap hari menyisihkan pundi-pundi hartanya untuk kebutuhan fakir miskin. Setiap hari mereka berkeliling membagi-bagikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang tidak mampu, membagikan harta-hartanya untuk kebutuhan anak yatim, para janda, fakir miskin. Dan itu selang bertahun-tahun lamanya, sampai baru kemudian Nabi Musa teringat bahwa orang tersebut seharusnya sudah kembali miskin. Tapi ini sudah bertahun-tahun, tetap saja masih kaya. Begitu teringat, akhirnya Nabi Musa kalimullah munajat kepada Allah. Ya Rabb, bukankah dia menginginkan untuk menikmati kekayaan selama setahun, tapi selang waktu lewat, masa itu tiba, kenapa engkau tidak mencabut kembali dan mengembalikan mereka berdua seperti semula? Maka dijawab oleh Allah, wahai Musa, kedermawanan adalah sifatku, kedermawanan adalah jubahku. Aku malu Musa, andaikan aku menarik kembali jubahku yang telah dikenakan oleh hambaku. Maka biarkan hambaku itu menikmati kekayaan pemberianku. Karena dengan begitu akan banyak dari umat-umatmu yang akan mendapatkan limpahan nikmat melalui mereka berdua. Begitulah, jika seseorang itu telah dipinjami dalam tanda kutip pakaian Allah, maka Allah akan membiarkan orang itu merasakan nikmat yang berkepanjangan. Jika di dunia orang itu bisa merasakan nikmat-nikmat yang berkepanjangan, maka kelak di surga, di akhirat, mereka akan mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada apa yang mereka rasakan di sepanjang hidupnya di dunia. Maka disinilah pentingnya untuk mengikis sifat-sifat bakhil, mengikis sifat-sifat kikir, dengan meneliti hal ikhwal, dari mana sifat bakhil itu muncul. Tiada lain adalah berasal dari cinta dunia. Dalam pembahasan yang sebelumnya telah kita jelaskan bahwa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah pangkal dari segala bentuk dosa, pangkal dari segala bentuk perbuatan-perbuatan dosa. Maka apabila seseorang itu telah dihinggapi sifat hubbud dunya, maka akan melahirkan sifat-sifat tercela lainnya. Dari sifat-sifat yang lahir dari sifat tercela itu muncul sifat-sifat yang merupakan cabang dari sifat-sifat tercela tersebut. Dan itu berkelanjutan, semakin berkelanjutan dan berkesinambungan. Maka disinilah pentingnya kita mewaspadai agar jangan sampai sifat-sifat tercela itu tertanam dalam diri kita. Maka proses pertama yang harus kita lakukan adalah mengikis sedikit demi sedikit kecintaan kita kepada dunia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Syarani, yang dimaksud dengan dunia atau duniawi bukanlah alam semesta ini, tetapi kullu ma tunsabihi ilallah, segala sesuatu yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa ilmu, bisa kecerdasan, ketampanan, bisa kedudukan, harta benda, atau apapun itu. Selama itu menjadikan kita lupa kepada Allah, maka itulah yang dinamakan dunia atau duniawi.
Wal hasudu huwa al mu'adzabu alladzi la yurhamu wa la yuzalu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.